Saya Dewi dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pancastia Banjarmasin ingin menjelaskan mengenai metode harga pokok proses dalam akuntansi biaya, yang mana akan dibantu oleh beberapa narasumber dengan nama-nama seperti berikut. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembahasannya, yuk mari saya mengajak untuk teman-teman sekalian menyediakan alat tulisnya ya. Dan jangan lupa simak sampai habis. Selamat belajar. Perkenalkan, nama saya Juan Persitorus. Saya akan menjelaskan tentang definisi harga pokok proses dan konsepnya. Nah, harga pokok proses adalah metode perhitungan harga pokok produk berdasarkan biaya yang diproduksi pada suatu periode dibagi unit produksi. Pada metode ini, barang dan jasa yang diproduksi secara massal dan identik. Sebagai contoh, seperti perusahaan air minum kemasan memproduksi produk dan kemasan yang sama untuk pelanggannya. Ada karakteristik perusahaan yang menggunakan metode ini. Ada 8 karakteristik. Yang pertama, proses produksi berlangsung secara terus-menerus. Kedua, produk yang dihasilkan standar dan diproduksi secara massal dan reguler. Tiga, biaya produksi dikumpulkan dan dilakukan pencatatan dalam tiap departemen produksi yang ada pada waktu tertentu, misalnya 1 bulan. Keempat, rumus perhitungan mencari harga pokok per unit produk, yaitu pembagian antara harga pokok produk selesai per periode dengan harga unit produk yang telah selesai. 5. Harga pokok produk dihitung pada akhir periode tertentu. Yang keenam, jika produk selesai diproduksi akan disimpan sebagai penjualan yang selanjutnya persediaan tersebut siap untuk dijual. 7. Dalam metode harga pokok proses lebih menekankan pada penggunaan laporan harga pokok produksi per departemen. 8. Pada akhir periode dibuat laporan harga pokok produksi tiap-tiap departemen. Isinya perhitungan harga pokok produk jadi dan yang masih dalam proses, dan yang dinyatakan dalam total maupun per unit. Yang terakhir, ada contoh perusahaan yang menggunakan metode harga pokok proses adalah pabrik makanan kaleng, biskuit, semen, dan pupuk dan tekstil. Harga pokok produksi yang akan kita bahas yakni mengenai laporan harga pokok produksi. Laporan harga pokok produksi atau yang bisa kita dengar dengan perincian harga pokok produksi melalui proses atau melalui metode harga pokok proses untuk menentukan harga pokok produk, baik itu total maupun per unit. Harga pokok produksi tersendiri terbagi menjadi 3, yakni laporan produksi, pembebanan biaya, serta perhitungan biaya. Laporan produksi itu terdiri dari informasi aliran unit dan biaya yang diproses oleh Departemen Proses. Lanjut, ada pembebanan biaya. Pembebanan biaya adalah penentuan biaya yang akan dikonsumsi oleh pihak objek biaya. Pembebanan biaya tersendiri terbagi menjadi 3, yakni penelusuran langsung, penelusuran pemicu, serta alokasi. Selanjutnya ada perhitungan biaya. Perhitungan biaya tersendiri kita lakukan yakni dari awal produksi, setengah jalan, serta sudah jadi barang jadi atau siap untuk dipasarkan. Selanjutnya, contoh soal satu departemen. PT Sukses Terus mengolah produknya melalui satu departemen produksi. Berikut adalah data biaya dan data produksi yang dihasilkan selama bulan Mei 2010. Untuk data biaya, ada biaya bahan baku 2.500, biaya bahan penolong 1.600, biaya tenaga kerja 4.230, dan biaya overhead pabrik 5.400. Bisa kita lihat total biaya produksinya adalah 13.730. Sedangkan untuk data produksi,
Produk yang dihasilkan selama bulan Mei 2010 sebanyak 1000 unit, dengan produk selesai itu ada 800 unit dan produk dalam proses 200 unit dengan tingkat penyelesaian biaya bahan baku dan biaya bahan penolong 100%, biaya tenaga kerja 70% dan biaya overhead pabrik 50%. Diminta membuatlah laporan biaya produksi. Sebelum laporan biaya produksi disajikan, kita akan menghitung dulu biaya per unit dan pembebanan biaya. Unit yang diproduksi itu tidak bisa langsung dihitung ya. Kenapa? Karena adanya barang dalam proses. Jadi kita di sini akan menggunakan konsep unit ekuivalensi, yaitu penyetaraan unit barang dalam proses terhadap barang jadi sesuai dengan tingkat konsumsi masing-masing biaya. Untuk menghitung unit ekuivalensi, kita bisa menghitung per unsur biaya. Jadi rumusnya itu adalah produk jadi yang ditambah tingkat penyelesaian dikali produk dalam proses akhir. Produk jadi di sini sama ya, semua 800 unit karena kita bisa ketahui dari data produk itu ada 800 unit. Ditambah tingkat penyelesaian. Tingkat penyelesaian itu juga bisa dilihat pada data produksi. Untuk biaya bahan baku adalah 100% dikali produk dalam proses akhir 200 unit. Jadi hasilnya untuk biaya bahan baku adalah 1000 unit, biaya bahan penolong sama 1000 unit, biaya tenaga kerja ada 940 dan biaya overhead pabrik 900 unit. Selanjutnya menghitung harga pokok produksi per unit. Di sini kita membuat tabel yang terdiri dari 4 keterangan, ada unsur biaya, total biaya, unit ekuivalensi, dan biaya produksi per unit. Unsur biaya ini kita isi, ada 4 biaya tadi, dengan total biayanya bisa kita lihat di data biaya produksi. Selanjutnya unit ekuivalensi kita sesuaikan sama seperti perhitungan di atas, yaitu untuk biaya bahan baku 1000, biaya bahan penolong 1000, tenaga kerja 940, dan biaya overhead pabriknya 900. Nah, untuk mencari biaya produksi per unit, ini rumusnya adalah total biaya dibagi unit ekuivalensi. Jadi contohnya, ada biaya bahan baku, total biayanya ada 2500 dibagi 1000, itu adalah 2,5 untuk biaya produksi per unit. Untuk biaya bahan penolong, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik, pengerjaannya sama. Lanjut, kita akan menghitung harga pokok produk jadi dan harga persediaan produk dalam proses. Untuk harga pokok produk jadi, tadi diketahui ada 800 unit di awal dikali 14,6, yang mana didapat dari total biaya produk per unit, sehingga hasilnya adalah 11.680. Untuk persediaan produk dalam proses, diuraikan lagi nih masing-masing biaya yang tadi 4. Ada biaya bahan baku, biaya bahan penolong, tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Rumusnya adalah tingkat penyelesaian yang persen tadi dikali produk dalam proses akhir dan dikali biaya produksi per unit. Bisa dilihat di slides. Untuk biaya bahan bakunya ada 100% dikali 200 dikali 2,5. Jadi hasilnya adalah 500. Dan untuk biaya bahan penolong 320, biaya tenaga kerja 630, dan biaya overhead pabriknya 600. Di total nih, untuk semua biaya ada 2050. Jadi untuk melihat berapa sih jumlah biaya produksi untuk bulan Mei 2010, kita total yang harga pokok produk jadi tadi sama harga pokok persediaan produk dalam proses, yaitu 11.680 ditambah 2050. Sehingga hasilnya adalah 13.730. Selanjutnya, perhitungan di atas tadi kita akan masukkan ke dalam laporan biaya produksi. Bisa dilihat formatnya sebagai berikut. Ada data produksi yang terdiri dari 1000 unit dengan produk jadinya 800 dan produk dalam prosesnya 200 unit. Terus ada biaya produksi yang dibebankan. Di sini kita masukkan unsur biaya tadi. Ada 4 dengan jumlah biaya dan biaya per unit. Ini semua didapat dari yang kita hitung tadi di atas. Dan selanjutnya ada perhitungan biaya. Ada harga pokok produk jadi sebesar 11.680
Dan harga pokok persediaan dalam proses akhir ya ada 2050, sehingga jumlah biaya produksi untuk bulan Mei itu ada 13.730. Di sini saya akan menjelaskan jurnal yang harus dibuat oleh PT Sukses Terus. Jadi jurnal yang pertama yaitu mencatat biaya produksi. Di bagian debit ada barang dalam proses masing-masing biaya, yaitu barang dalam proses biaya bahan baku sebesar 2.500, barang dalam proses biaya bahan penolong sebesar 1.600, barang dalam proses biaya tenaga kerja 4.230, dan barang dalam proses biaya overhead pabrik sebesar 5.400. Sedangkan di bagian kreditnya ada persediaan bahan baku sebesar 2.500, persediaan bahan penolong 1.600, gaji dan upah sebesar 4.230, dan berbagai rekening yang dikredit sebesar 5.400. Selanjutnya, jurnal yang kedua adalah mencatat harga pokok produk jadi yang ditransfer ke gudang bulan Mei 2010, di mana persediaan produk jadi sebesar 11.680 di bagian debit. Sedangkan di bagian kreditnya ada barang dalam proses masing-masing biaya. Di sini perhitungan barang dalam proses masing-masing biaya dihitung dengan cara produk jadi dikali dengan biaya per unitnya. Pertama, barang dalam proses biaya bahan baku, produk jadinya yaitu 800 unit dikali dengan biaya per unitnya 2,5, maka hasilnya adalah 2000 yang kemudian ditaruh di bagian kredit. Selanjutnya, barang dalam proses biaya bahan penolong, produk jadinya tetap 800 unit dikali dengan biaya per unitnya 1,6, maka hasilnya adalah 1280 ditaruh di bagian kredit. Yang ketiga, barang dalam proses biaya tenaga kerja, produk jadinya 800 unit dikali dengan biaya per unitnya 4,5, maka hasilnya adalah 3.600 dan ditaruh di bagian kredit. Yang keempat, barang dalam proses biaya overhead pabrik, produk jadinya 800 unit dikali dengan biaya per unitnya 6, maka hasilnya adalah 4.800 dan ditaruh di bagian kredit juga. Dan jika ditotal barang dalam proses tadi semuanya, maka hasilnya adalah 11.680. Jurnal yang ketiga adalah mencatat harga pokok produk dalam proses akhir bulan Mei 2010 dengan mendebitkan persediaan produk dalam proses dan mengkreditkan barang dalam proses produk biaya masing-masing, yaitu biaya bahan baku, biaya bahan penolong, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Biaya-biaya tersebut berdasarkan perhitungan biaya dalam laporan biaya produksi sebelumnya dengan angka yang sama, kemudian langsung dimasukkan angkanya ke dalam jurnal bagian kredit. Jadi jurnalnya adalah persediaan produk dalam proses di bagian debit sebesar 2050 dan di bagian kreditnya barang dalam proses biaya bahan baku sebesar 500, barang dalam proses biaya bahan penolong sebesar 320, barang dalam proses biaya tenaga kerja sebesar 630, dan barang dalam proses biaya overhead pabrik sebesar 6. Selanjutnya kita akan membahas mengenai contoh soal 2 departemen. PT Sukses Terus memproduksi barang melalui 2 departemen produksi, yaitu Departemen A dan Departemen B. Data produksi dan data biaya untuk bulan Mei 2010 sebagai berikut. Dimasukkan dalam ini ada Departemen A sama Departemen B ya. Bisa dilihat. Dimasukkan dalam proses itu di Departemen A ada 1000 unit dan di Departemen B 0 karena nggak ada. Produksi selesai yang ditransfer ke Departemen B 900 unit. Produksi selesai ditransfer ke gudang di Departemen B ada 600 unit. Produk dalam proses akhir bulan 1000 unit di Departemen A dan 300 unit di Departemen B. Biaya yang dikeluarkan selama bulan Mei 2010
Biaya bahan baku itu sebesar $3.000. Biaya tenaga kerja sebesar $6.370 di Departemen A dan $7.920 di Departemen B. Biaya overhead pabrik di Departemen A itu sebesar $8.775. Di Departemen B itu sebesar $13.800. Tingkat penyelesaian produksi dalam proses akhir. Biaya bahan baku di Departemen A itu 100%, di Departemen B nggak ada. Biaya tenaga kerja di Departemen A 80%, di Departemen B 20%. Biaya overhead pabrik di Departemen A 75% dan di Departemen B 30%. Perhitungan harga pokok produksi di Departemen A, ini caranya ya. Unit ekuivaliasi. BBB tadi biaya bahan baku 900 unit plus 100% dikali 100 unit sama dengan 1000 unit. BTK tadi biaya tenaga kerja 900 unit tambah 80% kali 100 unit sama dengan 980 unit. BOP 900 unit. BOP tadi biaya overhead pabrik 900 unit plus 75% kali 100 unit sama dengan 975 unit. Perhitungan harga pokok per unit di Departemen A, bisa dilihat unsur biaya produksi, total biaya produksi, unit ekuivaliasi, biaya produksi per unit, bisa dilihat. BBB, BTK sama BOP tadi itu ditambahkan. Terus biaya produksi per unitnya ditambahkan juga. Jadi dapat total kan itu. Perhitungan harga pokok produksi selesai dan produk dalam proses Departemen A. Harga pokok produk selesai yang ditransfer ke Departemen B 900 unit kali $18,5 sama dengan $19.650. Harga pokok persediaan produk dalam proses akhir. Biaya bahan produksi 100% kali 100 kali $3 sama dengan $300. Biaya tenaga kerja 80% kali 100 kali $6,5 sama dengan $520. BOP atau biaya overhead pabrik 75% kali 100 kali $9 sama dengan $675. Dan itu ditambahkan semua dan hasilnya adalah $1.495. Jumlah biaya produk Departemen A bulan Mei 2010 sebesar $18.145. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai laporan biaya produksi Departemen A yang mana didapatkan dari perhitungan pembahasan sebelumnya. Nah, seperti yang bisa kita lihat, pada laporan biaya produksi Departemen A PT Sukses Terus bulan Mei 2010 terdapat data produksi, biaya produksi yang dibebankan Departemen A, dan perhitungan biaya. Pada data produksi, unit yang dimasukkan dalam proses adalah 1000 unit. Produk selesai yang ditransfer ke Departemen B adalah 900 unit dan produk dalam proses akhir bulan adalah 100 unit dengan tingkat penyelesaian biaya bahan baku 100%, biaya tenaga kerja 80%, dan biaya overhead pabrik 75%. Maka didapatlah jumlah produk yang dihasilkan adalah 1000 unit. Masuk ke dalam biaya produksi yang dibebankan Departemen A. Nah, di dalam biaya produksi ini terdapat biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik, yang dimana masing-masingnya memiliki jumlah biaya dan biaya per unit. Biaya bahan baku dengan jumlah biaya $3.000 dengan biaya per unitnya adalah $3. Biaya tenaga kerja dengan jumlah biaya $6.370
dengan biaya per unit $6,5. Sedangkan biaya overhead pabrik dengan jumlah biaya $8.775 dengan biaya per unit adalah $9. Maka didapatlah masing-masing jumlahnya. Jumlah biaya sebesar $18.145 dan biaya per unit adalah $18,5. Kemudian masuk ke dalam perhitungan biaya. Pada perhitungan biaya ada dua perhitungan. Yang pertama, kita menghitung harga pokok produk jadi yang ditransfer ke Departemen B. Nah, harga pokok produk yang sudah ditransfer ini sebesar $16.650. Didapatkan dari 900 unit yang sudah ditransfer dikali dengan jumlah atau total biaya per unit sebesar $18,5. Perhitungan kedua, harga pokok persediaan dalam proses akhir. Ada 3. Yang pertama, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Dengan masing-masing, biaya bahan baku $300, biaya tenaga kerja $520, dan biaya overhead pabrik $675, maka didapatlah hasil $1.495. Maka jika kita jumlahkan perhitungan 1 dan 2, didapatlah $18.145. Nah, $18.145 ini adalah jumlah biaya produksi Departemen A bulan Mei 2010. Sekarang mari kita masuk ke dalam penjurnalannya. Di sini saya membuat 3 penjurnalan. Jurnal yang pertama adalah untuk mencatat biaya produksi Departemen A. Pada sisi debit, kita akan memasukkan biaya bahan baku Departemen A, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik sebesar nominal yang ada pada laporan biaya sebelumnya. Kemudian di sisi kredit kita lihat tuh biaya bahan baku untuk apa? Untuk persediaan bahan baku. Kemudian biaya tenaga kerja untuk apa? Untuk membayar gaji dan upah. Kemudian biaya overhead pabrik untuk apa? Untuk berbagai rekening yang dikreditkan. Maka di kreditnya adalah persediaan bahan baku, gaji dan upah, dan berbagai rekening yang dikreditkan sesuai dengan nominal pada laporan biaya produksi Departemen A. Jurnal yang kedua. Jurnal yang kedua ini untuk mencatat harga pokok produk yang selesai ditransfer ke Departemen B. Untuk di debitnya ada biaya bahan baku Departemen B sebesar $16.650 yang didapatkan dari laporan biaya produksi Departemen A. Nah, di kreditnya kita masukkan adalah biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik, yang mana nominalnya masing-masing dikalikan dengan unit yang sudah ditransfer ke Departemen B dikali dengan biaya per unit pada laporan biaya produksi Departemen A tadi. Untuk jurnal yang ketiga, ini untuk mencatat harga pokok persediaan produk dalam proses pada akhir bulan Mei 2010, yang mana di debitnya adalah persediaan produk dalam proses Departemen A sebesar 1.495 dari laporan biaya produksi Departemen A tadi, dan di kreditnya adalah biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik dengan nominal masing-masing pada laporan biaya produksi Departemen A bagian harga pokok persediaan dalam proses. Sini kita akan melakukan perhitungan harga pokok produksi di Departemen B. Untuk bagian pertama yang perlu kita hitung yaitu unit ekuivalensi Departemen B. Yang bisa dilihat di samping yaitu biaya tenaga kerja 600 unit ditambah dalam kurung 20% dikali 300 unit sama dengan 660 unit. Kemudian untuk biaya overhead pabrik yaitu 600 unit ditambah dalam kurung 30% dikali 300 unit sama dengan 690 unit. Untuk bagian kedua kita melakukan perhitungan harga pokok per unit Departemen B yang bisa dilihat di tabel samping. Untuk unsur biaya produksi yang pertama biaya tenaga kerja.
Untuk total biaya produksinya yaitu $7.920. Untuk unit ekuivalensinya yaitu yang telah kita hitung tadi 660 unit. Untuk biaya produksi per unitnya $7.920 dibagi 660 unit sama dengan $12. Untuk biaya overhead pabriknya total biaya produksinya itu $13.800. Untuk unit ekuivalensinya yaitu 690 unit. Jadi untuk biaya produksi per unitnya yaitu $13.800 dibagi 690 unit sama dengan $20. Jadi total untuk biaya produksi yaitu $21.720 dan untuk biaya produksi per unitnya totalnya yaitu $32. Selanjutnya kita melakukan perhitungan harga pokok produk selesai dan produk dalam proses Departemen B yang bisa dilihat di samping. Harga pokok produk selesai yang ditransfer ke Departemen B ke gudang yaitu harga pokok dari Departemen A 600 unit dikali $18,5 sama dengan $11.100. Kemudian biaya yang ditambahkan oleh Departemen B yaitu 600 unit dikali $32 sama dengan $19.200. Jadi total harga pokok produk jadi yang ditransfer ke Departemen B ke gudang yaitu 600 unit dikali $50,5 sama dengan $30.300. Harga pokok persediaan produk dalam proses akhir yaitu harga pokok dari Departemen A 300 unit kali $18,5 sama dengan $5.550. Untuk biaya yang ditambahkan oleh Departemen B, biaya tenaga kerja yaitu 20% kali 300 unit kali $12 sama dengan $720. Untuk biaya overhead pabrik yaitu 30% dikali 300 unit kali $20 sama dengan $1.800. Total biaya yang ditambahkan oleh Departemen B sama dengan $2.520. Jadi untuk total harga pokok persediaan produk dalam proses Departemen B sama dengan $8.070. Di jumlah biaya produksi kumulatif Departemen B bulan Mei 2010 sama dengan $38.370. Halo, perkenalkan nama saya Birali Setiawan. Saya akan menjelaskan tentang laporan biaya produksi Departemen B beserta penjurnalannya. Simak penjelasannya. Oke, di sini kita masuk ke data produksi. Ada diterima dari Departemen A sebesar 900 unit. Ada produk jadi yang ditransfer ke gudang sebesar 600 unit. Dan ada produk dalam proses akhir bulan sebesar 300 unit dan totalnya menjadi 900 unit. Kemudian ada biaya kumulatif yang dibebankan Departemen B. Ada harga pokok dari Departemen A dari 900 unit, jumlah biayanya sebesar $16.650 dan biaya per unitnya sebesar $18,5. Kemudian ada biaya yang ditambahkan Departemen B. Ada biaya tenaga kerja sebesar $7.920 dan biaya per unitnya $12. Ada biaya overhead pabrik sebesar $13.800 dan biaya per unitnya sebesar $20. Kemudian
$5, hasilnya sama dengan $5.550. Kemudian ada biaya yang ditambahkan Departemen B, ada biaya tenaga kerja sebesar $720 dan biaya overhead pabrik sebesar $1.800. Kemudian ditotalkan menjadi $8.070. Jadi jumlah biaya produksi kumulatif yang dibebankan Departemen B bulan Mei 2010 adalah sebesar 38. Pokok produk selesai yang ditransfer ke gudang. Di debit ada persediaan produk jadi sebesar $30.300. Di kredit ada barang dalam proses biaya bahan baku Departemen B sebesar $11.100. Barang dalam proses biaya tenaga kerja Departemen B sebesar $7.200. Barang dalam proses biaya overhead pabrik B sebesar $12.000. Kemudian yang keempat itu untuk mencatat harga pokok persediaan produk dalam proses yang belum selesai diproses Departemen B pada akhir bulan Mei 2010. Di debit ada persediaan produk dalam proses Departemen B sebesar $8.070. Di kredit ada barang dalam proses biaya bahan baku Departemen B sebesar $5.550. Barang dalam proses biaya tenaga kerja Departemen B sebesar $720 dan barang dalam proses biaya tenaga kerja Departemen B sebesar $1.800. Nah, itu tadi penjelasan dan pembahasan mengenai metode harga pokok proses dalam akuntansi biaya dari kami mahasiswa dan mahasiswi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pancastia Banjarmasin semester 4. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua dan kalian tetap jaga kesehatan dan